Sejak Maret, PAUD di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong terpaksa tutup karena adanya pandemi COVID-19. Edo, salah satu murid di PAUD Lahai-Roy, terpaksa bermain dan belajar dari rumah. Siap makanan, makan dulu dong. Demikian juga dengan Oneva, murid lulusan PAUD Lahai-Roy yang kini kelas 1 SD harus belajar dari rumah. Oneva, kamu siapkan Oneva punya snack pagi untuk makan. Bunda, apa kabar? Baik-baik saja. Ya, Bunda-Bunda, di pagi hari ini saya sengaja menyuruh Bunda-Bunda datang ke sekolah. Di sini kita mendapatkan bantuan dari UNICEF. Sekarang ini kita boleh ada dalam suasana pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Dan di hari ini saya sebagai kepala sekolah, saya ingin membagikan kit untuk bunda-bunda, dan bunda-bunda harus melanjutkan kit ini ke orang tua. Dan bunda-bunda harus menjelaskan ke orang tua cara penggunaan kit yang kita bawa dari sekolah. Jadi harapan saya, bunda-bunda harus menjelaskan tentang beberapa permainan yang ada di dalam kit ini. Ini ada beberapa permainan bunda-bunda. Di sini ada bola, ada pastel, terus ada krayon, ada buku cerita, ada masker dan ada sabun. Jadi bunda-bunda jangan lupa ya, kalau ketika bunda-bunda ke rumah, bunda-bunda menjelaskan ke orang tua melalui protokol kesehatan, cara mencuci tangan, terus memakai masker untuk anak-anak,
Lalu Bunda-Bunda menjelaskan kepada orang tua tentang pembelajaran KIT ini. Jadi Bunda-Bunda harus sampaikan ke orang tua bahwa 1 hari penuh tidak boleh memberikan pembelajaran yang terlalu banyak, tetapi 1 hari cukup 1. Misalnya anak-anak mengenal warna, menghitung, itu saja Bunda, sampai di situ. Terus lagi kalau ada anak yang ingin menyusun puzzle, itu untuk 1 harinya lagi. Terus bercerita, sampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak harus orang tua harus bercerita kepada anak-anak memakai buku cerita. Ya seperti itu. Jadi masa pandemi ini Bunda-Bunda kita tidak bisa berkumpul dengan anak-anak, tetapi kita hanya membagikan KIT, kita mengarahkan orang tua supaya orang tua dapat membimbing anak-anak di rumah mereka masing-masing. Mengerti Bunda-Bunda? Mengerti. Iya. Jadi bantuan-bantuan ini Bunda-Bunda silakan ke orang tua dan membagikan KIT ini. Bunda datang. Mama Bunda datang. Mari masuk Bu. Ya Mama Edo, saya ada bawa alat KIT sedikit. Ini bantuan dari UNICEF. Kami dari TK PAUD Laharoi mendapat bantuan dari UNICEF. Iya. Sini. Ada bola. Bola ini bisa dimanfaatkan Edo di rumah, mungkin dari Mama untuk bisa kasih belajar Edo sambil bermain, bisa membedakan warna atau bentuk dari bola ini. Ya. Terus bisa menghitung, bisa juga pakai bola ini. Dan juga ada susun atau permainan yang bisa Edo pakai di rumah. Ya, di sini juga ada krayon, apabila Edo perlu bisa pakai. Masih ada juga buku-buku yang diberikan. Kiranya buku-buku ini dapat bermanfaat untuk Edo di rumah. Ya. Ada lagi buku cerita. Apabila Edo ingin untuk orang tua mungkin bercerita, bisa juga pakai buku yang telah diberikan. Ya. Kiranya semua ini dapat bermanfaat bagi Edo di rumah. Terima kasih juga bagi orang tua yang telah membantu kami di dalam masa ini yang sementara kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Ya, itu saja mungkin dari saya selaku Bunda Edo. Terima kasih Bunda. Begitu, Mama Edo saya permisi dulu. Edo, Bunda permisi dulu. Ya Bun. Iya. Terima kasih Bun. Iya. Edo, ini ada permainan dari Bunda. Edo mau main yang mana? Susun-susun. Ya, Edo susun.
dukungan dari UNICEF. Guru mendapatkan pelatihan sehingga bisa terus memberikan pembelajaran di masa pandemi. Anak-anak juga mendapatkan kit PAUD dari UNICEF. Harapan kami, semoga anak-anak terus dibantu dan didukung melalui program PAUD HI agar terus sehat dan sukses di masa yang akan datang. Program PAUD HI ini sangat memberikan banyak manfaat dan pengaruh yang baik. Banyak pihak yang menjadi mengerti bahwa PAUD memiliki peran penting dan perlu didukung. Terima kasih sudah memberikan dan memfasilitasi kami, pihak yang awalnya belum paham menjadi lebih paham akan pentingnya mendukung pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Harapannya semoga pengaruh baik program tetap melekat dalam diri kami, sehingga pengaruh-pengaruh baik akan terus terwujud dalam mengembangkan anak usia dini yang holistik. Anak-anak lulusan PAUD sangat bagus. Mereka lebih mandiri dan siap belajar di SD. Harapannya semua anak bisa masuk PAUD sehingga pertumbuhannya baik. Jadi anak yang sehat dan cerdas. Menurut pendapat saya sebagai orang tua dari Edward, mulai dari dia masuk, dia mulai banyak berkembang dalam keterampilan berbicara, berpikir, melakukan sesuatu yang belum dia pengen tahu menjadi tahu. Dia sangat cepat bergaul dan berinteraksi dengan sesama teman-temannya. Adanya kit PAUD ini sangat membantu kami sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak kami. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami sebagai orang tua sangat berterima kasih karena bunda-bunda PAUD maupun bunda-bunda UNICEF atau pihak UNICEF selalu semangat membantu kami sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak kami. Biar dengan cara belajar di rumah, walaupun tidak bertemu dengan bunda-bundanya di sekolah, tapi mereka tetap semangat belajar di rumah. Ketika dapat permainan dari bunda-bundanya, mereka sangat senang untuk bermain, belajar, walaupun dengan cara mereka, dengan cara dunia mereka yang berpikir menurut kita orang tua kurang logika, tapi itulah permainan mereka seperti itu. Mungkin ini dari saya sebagai orang tua, saya mengucapkan terima kasih buat bunda-bunda PAUD, pihak UNICEF yang selalu setia membantu kami dalam kegiatan anak-anak PAUD. Kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami terima kasih buat pihak UNICEF. Selamat pagi, nama saya Yarul, orang tua dari Neva. Kami sebagai orang tua minta terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari UNICEF pada PAUD HI Leroy sejak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2000 ini cukup membantu pada anak-anak kami lewat dukungan akan bantuan alat peraga sehingga memudahkan anak-anak yang bisa belajar dengan baik, mudah untuk mengerti, paham dengan apa yang mereka belajar. Sehingga kami sebagai orang tua sangat mendukung kerjasama yang baik, sehingga mungkin ke depan lagi bisa kerjasama ini bisa berjalan sehingga ada peningkatan
kesehatan bagi anak-anak. Juga dalam segi kesehatan juga bantuan gizi kepada anak-anak, sehingga juga kami orang tua selalu bersedia untuk mendukung anak-anak kami untuk giat belajar, selalu aktif belajar di PAUD. Kami sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada UNICEF yang mana sudah membantu atas kerjasamanya dengan PAUD HI Laroe Klamono, sehingga banyak ada perubahan-perubahan dan peningkatan dalam anak-anak dalam belajar, sehingga mereka bisa paham dan mengerti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bunda mereka. Itu dari saya orang tua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Yola Glasgow. Saya adalah mama atau ibu dari orang tua murid PAUD kami Unifa Yaru yang sekolahnya dari PAUD TK Klamono. Di sini saya sebagai orang tua, saya merasa bangga karena anak saya ketika dalam masa usia yang menjadi masih umur 3-4 tahun, kami sekolahkan di TK. Sampai di TK mereka dia dididik oleh bunda mereka yang ada di PAUD. Ketika dia berada di rumah dia sudah tahu apa-apa, tapi dia di PAUD dia bisa mengerti karena dia dididik oleh bunda-bundanya. Dia dididik oleh bundanya, dia bisa begitu, dia bisa mengenal angka, dia bisa mengenal huruf, dia bisa begitu, dan dia bisa membaca. Dan dia dididik untuk bisa mengenal atau bisa membedakan warna hewan yang dia tidak tahu, bisa dijelaskan atau dikenal oleh bunda-bundanya. Dia mengerti ini hewan apa atau binatang apa, terus tumbuhan dia bisa tahu ini tanaman apa, pohon apa atau apa yang tanaman yang dia bisa tahu, dia bisa mengenal. Dan dia diajar untuk melakukan permainan yang bisa dilakukan, yang diajarkan oleh bunda-bunda di PAUD, dan mereka bisa mengerti, memahami, dan mereka bisa pulang ke rumah, mereka bisa praktekkan di dalam rumah, karena mereka dididik oleh bunda-bunda dan mereka akan mengerti apa yang sudah diajari oleh bunda-bunda mereka. Ketika dia sudah diajar oleh bunda-bundanya dan setelah dia pindah ke SD, dia masuk pada kelas 1, dia tidak bingung lagi karena dia sudah terlatih dan sudah terdidik di PAUD. Ketika guru SD atau gurunya yang mengajar di kelas 1, dia menanya mungkin mengenai angka, dia bisa menjawab ini angka berapa, dia sudah bisa menjawab atau bisa berhitung. Terus mungkin membaca, dia bisa mengenal huruf, dia bisa membaca, bisa bergabung huruf dengan huruf yang lain, dia bisa membaca. Sini saya sebagai orang tua terima kasih kepada bunda-bunda ketika dia terlatih, dia terdidik dari PAUD,
dia sudah pindah ke SD, dia sudah tidak bingung lagi. Nah, dia sudah memahami. Nah, perbedaan jauh dengan anak-anak yang tidak sekolah di TK atau di PAUD. Nah, jadi anak-anak yang sekolah di PAUD pindah ke SD, mereka lebih mengerti karena mereka sudah awalnya terdidik di PAUD. Ketika mereka dididik di PAUD, mereka mengerti kesehatan. Mereka diajari oleh bunda-bunda mereka untuk bagaimana cuci tangan yang baik. Itu pun diajari oleh bunda-bunda mereka. Dan pemberian makanan-makanan bergizi, makanan-makanan bergizi yang selalu diajari oleh bunda-bunda. Nanti pulang ke rumah kamu bisa makan ini, makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, itu sudah langsung disampaikan atau diajari oleh bunda-bunda mereka. Ketika mereka pulang, mereka sampaikan kepada orang tua, bunda suruh kita makan makanan ini yang bergizi. Jadi apa yang disampaikan oleh bunda mereka mengerti. Dan sewaktu mereka berada dalam pendidikan di PAUD, bahkan di SD, kami sebagai orang tua kami selalu terus mengasuh anak-anak kami, mengantar ke sekolah, mengawasi mereka sampai dengan jam mereka selesai belajar. Kami pulang bersama-sama. Kami tidak membiarkan mereka berjalan sendiri karena mereka masih dalam usia yang belum mengerti dan mereka adalah anak-anak. Kami harus mengawasi, menuntun anak-anak kami. Ketika mungkin terjadi kekerasan seperti mungkin di jalan raya atau ada motor kah, ada apa, kami sebagai orang tua kami sudah menjaga anak-anak kami dalam kekerasan apapun. Mereka dalam PAUD, kami juga sebagai orang tua, kami terus mendorong anak-anak kami. Kami selalu setia mengawasi mereka bangun tidur. Kami menyiapkan mereka punya bekal. Ketika mereka ke PAUD, mereka sudah lengkap. Mereka punya air minum, mungkin snack atau makanan yang sudah siapkan sebagai bekal untuk mereka ke TK. Karena sampai di sana mereka menerima pelajaran, mungkin tidak istirahat, mereka mungkin makan, minum, dan semua itu kami siapkan untuk anak-anak. Terus di sini saya selaku orang tua murid dari UNEPA mengucapkan banyak terima kasih kepada UNICEF yang selalu setia berada bersama-sama di tengah-tengah kami di dalam mengawasi, berada di tengah-tengah PAUD kami dengan apa yang UNICEF membantu, baik itu memberi pelatihan kepada bunda-bunda kami, baik itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh UNICEF bagi anak-anak kami lewat alat-alat peraga atau apapun yang diberikan. Kami sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada UNICEF. Di sini harapan saya, mungkin UNICEF selalu peran aktif bersama-sama dengan kami punya bunda-bunda yang ada di PAUD, terus berjalan bersama-sama. Ketika ada kekurangan yang mereka hadapi dalam PAUD, mungkin dari UNICEF bisa memperhatikan kekurangan-kekurangan mereka. Mungkin itu saja yang saya dapat menyampaikan. Ucapan terima kasih banyak kepada UNICEF.
Saya selaku tokoh agama dan komite sangat bersyukur dan berterima kasih kepada UNICEF atas kerjasama yang baik kepada PAUD Laharoi, sehingga bunda-bunda sangat bersemangat dan anak-anak PAUD tampil sehat dan cerdas. Harapan kami ke depan agar pendampingan UNICEF kepada PAUD Kelamonot tetap jalan terus agar membina anak-anak usia dini yang sehat dan cerdas. Terima kasih UNICEF. Dengan dukungan bakti BCA, UNICEF bekerja sama dengan Uni Muda Sorong menerapkan program PAUD HI di 26 PAUD binaan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru PAUD untuk menerapkan pelayanan pendidikan berkualitas, kesehatan dan nutrisi, pengasuhan responsif, pelayanan berbasis hak dan perlindungan anak. Dengan dukungan UNICEF, guru-guru PAUD terus dapat mendidik anak usia dini agar tumbuh sehat dan cerdas.